Mungkin kita pernah menemukan komentar atau anggapan dari netizen yang mengatakan Rusia adalah negara komunis, sama seperti Korea Utara, China, dan Vietnam. Padahal Rusia bukanlah negara komunis. Rusia adalah negara liberal, sedangkan China dan Vietnam hanya labelnya saja yang komunis. Akan tetapi mereka sudah mengkhianati komunisme, makanya negaranya menjadi makmur. Satu-satunya negara yang tidak berkhianat dengan komunisme adalah Korea Utara. Makanya sampai sekarang negara tersebut mengalami kesulitan ekonomi karena tidak mau move on. Kembali ke tema kita kali ini, apakah Rusia itu negara komunis? Tentu saja jawabannya adalah bukan. Meskipun gerakan komunis dan sayap kiri masih ada di Rusia, mereka tak lagi menentukan kebijakan negara, alias impoten, dan tidak punya gigi lagi alias ompong. Komunisme sebagai ideologi negara telah mati di Rusia. Ini keputusan mutlak, tak ada tawar-menawar. Sebuah ideologi tidak bisa dibuat sebagai dasar negara atau kewajiban. Bunyi pasal 13 Konstitusi Rusia yang disahkan pada tahun 1993. Ini adalah perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan dengan Konstitusi Uni Soviet yang menekankan bahwa Partai Komunis Uni Soviet adalah kekuatan pemimpin dan penuntun rakyat Soviet dan inti dari sistem politiknya. Partai Komunis Uni Soviet atau dalam bahasa Rusia disebut Komunistiskaya Partia Sovetskogo Soyuza atau disingkat dengan KPSS, adalah partai politik yang pernah mendirikan dan pernah menguasai Uni Republik Sosialis Soviet. KPSS merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di Uni Soviet hingga tahun 1990 saat Majelis Agung Uni Soviet membatalkan peraturan perundang-undangan yang melegalkan monopoli politik Partai Komunis di Uni Soviet. Partai yang didirikan oleh faksi Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin pada tahun 1912 ini tumbuh pesat dan pada tahun 1917 telah berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan sementara Rusia melalui Revolusi Oktober. KPSS dibubarkan pada tanggal 29 Agustus tahun 1991 sebagai akibat dari gagalnya percobaan kudeta 10 hari sebelumnya. KPSS resmi bubar setelah runtuhnya Uni Soviet pada akhir tahun 1991. Boris Yeltsin, presiden pertama Rusia dan sekaligus mantan anggota KPSS, melarang partai yang di hari-hari terakhirnya memiliki 18 juta anggota tersebut beraktivitas. Meski ini merupakan akhir kisah Rusia sebagai negara komunis yang sudah terpatri sejak tahun 1917, tak berarti komunisme sepenuhnya lenyap di negeri ini. Kata komunisme berarti rakyat atau publik, yaitu ketika kepentingan masyarakat lebih penting daripada kepentingan individu. Komunisme sudah ada sejak zaman dahulu, ketika orang-orang berburu secara kelompok dan membagikan hasil buruan untuk semua kawanan. Jika kalian membaca khutbah di bukit, yaitu khotbah Yesus yang paling terkenal, dan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, kalian akan melihat moto dan akhlak komunisme. Komunisme akan bertahan selamanya, lebih lama daripada orang-orang seperti Trump, Amerika, dan kita semua karena inilah jalur utama perkembangan umat manusia, kata Gennady Zyuganov, pemimpin Partai Komunis Rusia atau KPRF, yang didirikan segera setelah pendahulunya yaitu KPSS, yang keberadaannya pernah tak tergoyahkan menghilang dari tatanan politik negara itu pada tahun 1991. Zyuganov dan partainya tetap menjadi pendukung utama komunisme di Rusia. Di setiap pemilu legislatif sejak tahun 2003, KPRF telah menjadi tantangan serius bagi partai penguasa, yaitu Rusia Bersatu, dan selalu mengekor di urutan kedua dengan mengantongi hasil yang solid. Meskipun begitu, komunis tak dapat merapatkan barisan mereka. Dalam pemilu legislatif tahun 2016, KPRF hanya memenangkan 13% suara, dibandingkan dengan 19% suara pada tahun 2011, dan pada pemilihan presiden tahun 2018, hanya 11% warga Rusia saja yang memilih Pavel Grudinin, calon presiden dari KPRF. Tak dipungkiri komunisme dalam bentuk Sovietnya memang masih menjadi daya tarik bagi jutaan orang di seluruh Rusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sergei Sibineyev, seorang pemugar seni yang mengumpulkan memorabilia Soviet dalam sebuah wawancara dengan Radio Liberty. Komunisme Soviet adalah gagasan yang terhormat, yang menciptakan masa depan yang lebih baik, menyatukan semua orang tanpa mengindahkan latar belakang suku atau agama mereka. Pengalaman Rusia sangat berbeda dengan negara kita Indonesia terhadap komunisme yang sudah dilarang untuk kembali muncul berpolitik. Secara umum Rusia tidak benar-benar berupaya menyingkirkan masa lalu komunisnya. Misalnya terdapat 5.400 patung Vladimir Lenin, sang pendiri Uni Soviet di seluruh negeri.
Namun, para ahli politik dan sejarawan, serta masyarakat pada umumnya, yakin bahwa tak peduli serindu apapun rekan-rekan kompatriot mereka pada Uni Soviet, ide-ide komunisme tak mungkin laku di masa kini. Pemimpin-pemimpin kita saat ini tak ingin kembali ke era revolusi, komunisme militer, dan sebagainya, tulis Dmitry Dreizel, pengamat politik komersan. Seraya menambahkan bahwa sisa-sisa masa lalu berupa patung-patung Lenin dan mausoleumnya di Lapangan Merah merupakan upaya pemerintah untuk menenangkan mereka yang belum bisa melupakan era Soviet. Ini sama sekali tak berarti mereka terpikat oleh kebijakan atau paradigma komunis di bidang politik dan ekonomi. Ada lelucon tentang Uni Soviet yang bersembunyi. Ketika saya dulu seorang pionir, yaitu gerakan kepanduan di Uni Soviet, saya diberitahu bahwa kehidupan di masa depan akan luar biasa. Sekarang saya diberitahu bahwa kehidupan benar-benar luar biasa saat saya menjadi seorang pionir muda. Menurut Sergei Balmasov, seorang analis politik dari Moskow, kami senang mengulangi mitos-mitos lama tentang bagaimana kesejahteraan kehidupan di bawah kepemimpinan Tsar, lalu di bawah komunis. Di masa depan, mereka akan mengatakan hal yang sama tentang Putin. Ini adalah mitos-mitos kehilangan surga yang sudah lazim di tengah masyarakat. Meskipun begitu, tak semua orang bernostalgia semacam ini. Jadi sudah pasti bahwa Rusia tak akan kembali ke periode komunis. Ilya Venyavkin, seorang sejarawan budaya Soviet, pernah berceramah. Dalam budaya Soviet, masa depan komunis ada di sini, saat ini juga, bersama dengan kelangkaan barang kebutuhan hidup, represi, dan krisis hunian. Cita-cita Uni Soviet tak pernah terwujud karena Venyavkin mengingatkan, proyek komunis kalah bersaing dengan negara-negara barat, kekecewaan besar terjadi, dan komunisme di Rusia akhirnya ditinggalkan di tong sampah sejarah. Jadi sudah jelas, Rusia bukanlah negara komunis seperti yang beberapa orang kira. Rusia sangat berbeda dengan China dan Korea Utara. Rusia adalah negara terluas di dunia, yang luas wilayahnya membentang dari Eropa sampai Asia. Bermacam etnik hidup di wilayah Rusia, sehingga keadaannya sangat mirip dengan negara kita, Indonesia. Bedanya Rusia mayoritas penduduknya beragama Kristen Ortodoks, sedangkan Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.